Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'du. Nah, alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhuddin karya Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Nah, kemudian beliau mengatakan summa yasjudu saniyah kal ula. Nah, kemudian sujud untuk yang kedua kalinya sebagaimana sujud yang pertama. Jadi setelah duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi untuk yang kedua, dan tata caranya sama dengan sujud yang pertama. Kemudian summayan hadu mukabiron ala suduri qadamai. Kemudian bangkit dari sujud seraya bertakbir ya, ala suduri qadamai, dengan bertumpu di atas ujung telapak kakinya. Jadi ketika bangkit dari sujud langsung berdiri, tidak ada duduk istirahat. Itu pendapat beliau. Jadi pendapat Syekh Sa'di, beliau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya duduk istirahat bukan termasuk bagian dari sholat. Jadi beliau tidak masukkan di sini. Jadi langsung ketika sujud langsung berdiri, tidak perlu lagi duduk istirahat. Nah, kemudian wa yusalli ar-rak'ata tsaniyah kal ula. Kemudian salat di rakaat yang kedua sebagaimana tata cara di rakaat yang pertama, sama, tata caranya sama. Cuman yang menjadi koreksi di sini bahwasanya rakaat pertama dan rakaat kedua itu harus beda. Beda dalam hal apa? Beda dalam hal lamanya. Jadi ketika rakaat pertama misalnya membaca surat yang agak panjang, maka di rakaat kedua harus lebih pendek dari rakaat yang pertama. Jadi lebih pendek daripada rakaat yang pertama bacaannya. Nah, kemudian summa yajlisu litasyahhudil awal. Kemudian duduk setelah rakaat 2 selesai, ketika sujud yang di rakaat kedua kemudian duduk untuk tasyahud yang pertama. Kemudian membaca apa? Wasifatuhu at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, inilah doa tasyahud awal, tasyahud yang pertama, hanya dimulai dari at-tahiyatu lillah sampai anna Muhammadan, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada sholawat Ibrahimiyah, tidak masuk ke dalam tasyahud yang pertama. Jadi memang seperti ini, tidak perlu menggunakan sholawat Ibrahimiyah, cukup sampai asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan juga Rasul SAW dahulu pernah beliau sholat kemudian duduk di tasyahud yang pertama. Duduknya itu seperti apa? Seperti orang yang duduk di atas batu yang dipanaskan. Jadi kalau antum misalnya duduk di jok motor yang habis dijemur atau batu yang panas, apakah antum bisa berlama-lama duduk di situ? Tentu saja tidak. Jadi cepat. Beliau sallallahu alaihi wasallam duduk tasyahud pertama itu cepat, tidak berlama-lama. Ini cepat sekali. Nah, tapi ya alangkah lebih baiknya misalnya ketika kita menjadi makmum, kemudian imam tasyahud yang pertama agak lama, maka kita setelah membaca ini boleh kita lanjutkan dengan sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah itu ini, Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid sampai terakhir. Nah, kemudian duduk tasyahud awal juga harus menggunakan, nah, tata caranya dengan duduk iftirosh sama iftirosh. Apa itu iftirosh? Jadi tata caranya adalah ini iftirosh ini. Ya jelisu ala rijlihi al-yusra wa yansibul yumna wa huwal iftirosh. Duduk di atas kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan.
Kemudian summa yukabir wa yusalli baqiya salatihi bil Fatihah fi kulli raka'atin. Kemudian bertakbir, jadi setelah tasyahud yang pertama kita bertakbir lagi untuk melanjutkan rakaat yang selanjutnya. Kalau sholat tersebut terdiri dari 3 rakaat atau 4 rakaat. Tapi kalau hanya 2 rakaat seperti sholat subuh atau sholat sunnah yang lain, maka cukup langsung salam. Nah, wa yusalli baqiya salatihi bil Fatihah, dan di sini rakaat yang ketiga, keempat dan seterusnya maka cukup dengan membaca surat Al-Fatihah saja, tidak membaca surat-surat pendek yang lain. Jadi selesai Fatihah langsung rukuk, tidak perlu. Tapi kalau mau membaca surat-surat pendek silahkan, tapi jangan menjadi keseringan, hanya jarang-jarang saja. Kecuali kita menjadi makmum, kalau imamnya lama di rakaat ketiga dan rakaat keempat sementara kita sudah selesai membaca Al-Fatihah, maka silakan baca surat-surat pendek. Nah, kemudian summa yatashahhadu at-tashahhudal akhir wa huwal madkur. Kemudian tasyahud yang akhir sebagaimana yang disebutkan. Wa yazidu ala ma taqaddam, sebagaimana disebutkan, maksudnya di sini adalah doanya ini at-tahiyatu lillah sampai asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ditambahkan dengan wa yazidu ala ma taqaddam, kemudian ditambahkan dengan apa yang telah lewat, yang ini at-tahiyatu lillah ditambah lagi dengan ini shalawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan ini doa ini sahih berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, didapatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian setelah selesai membaca shalawat Ibrahimiyah, dilanjutkan dengan doa ini. A'udzu billahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, kemudian membaca doa ini, bagaimana Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini setelah tasyahud, karena termasuk di antara waktu-waktu mustajab untuk kita melakukan doa adalah di tasyahud akhir itu. Jadi setelah kita membaca shalawat Ibrahimiyah, kemudian membaca doa ini, kemudian wa yad'ullaha bima ahab, kemudian berdoa kepada Allah dengan apa yang ia sukai. Berdoa apa saja. Nah, setelah berdoa dengan bahasa Arab, dengan doa-doa yang diberikan atau diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa yusallimu an yaminihi wa an yasarihi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian salam dimulai dari menoleh ke kanan dan kemudian dilanjutkan ke sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, dan tata cara salam adalah kita menoleh ke kanan sampai sampai lurus dengan bahu kita. Jadi dagu kita usahakan lurus dengan bahu kita, atau minimal belakang kita itu, soft yang di belakang kita bisa melihat pipi kita. Jadi Rasul SAW ketika salam itu, orang yang di belakang beliau, sahabat yang sholat di belakang beliau pasti melihat pipi beliau ketika beliau sedang salam sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian salam ke sebelah kiri. Dan di antara hikmah kita menoleh dan sambil mengucapkan salam adalah biar kita mengucapkan salam kepada kerabat kita yang sholat di sebelah kita. Nah, di hadis Wa'il bin Hujr rahu Abu Dawud. Nah, itu tadi tata cara sholat secara global yang beliau sebutkan, yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan menyebutkan rukun-rukun
yang bisa kita ambil dari tata cara yang beliau sebutkan, sudah disebutkan pada kitab beliau ini. Kita ambil rukun-rukunnya apa saja, kemudian wajib-wajibnya apa saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.